Bayangkan ada seorang pria yang tampak ramah, suka menolong tetangga, bahkan dikenal sopan terhadap wanita, tapi di balik senyum itu, ia menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Oke, kita mulai aja ceritanya. Jadi pada tahun 1883, Peter Korten lahir di Cologne, Jerman dalam keadaan miskin dengan 13 anak. Dia merupakan anak tertua dalam 13 bersaudara tersebut. Dan ayahnya adalah seorang pria kasar, pemabuk dan kejam. Jadi ia sering memukuli istrinya di depan anak-anak dan bahkan memaksa anak-anaknya tuh menonton ketika ia mempermalukan ibu mereka. Peter tumbuh dalam dunia yang keras, jadi sejak kecil ia sudah terbiasa melihat darah dan anehnya dari situlah obsesi gelapnya muncul. Jadi waktu berusia 9 tahun, Peter sering membuang waktu dengan teman-temannya di tepi sungai. Di sanalah ia pertama kali merasakan sesuatu setiap kali ia menyiksa hewan kecil atau melihat darah yang mengalir. Jadi seperti ada kepuasan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat remaja, dia sudah mulai mencuri, membakar gudang, dan berkelahi. Ia keluar masuk penjara berkali-kali. Namun tidak ada yang menyangka, kejahatan yang lebih mengerikan sedang menunggu di masa depan. Pada tahun 1929, Peter sudah berusia 46 tahun dan ia hidup di kota Düsseldorf sebagai pekerja buruh harian. Sekilas ia seperti pria biasa, berpakaian rapi, sering bersikap ramah, bahkan punya istri yang bernama Lily Curtin. Tapi malam hari, ia berubah 180 derajat. Serangan-serangan misterius mulai terjadi di Düsseldorf. Awalnya, korbannya itu adalah perempuan muda yang ditemukan tewas dengan luka tusukan dan polisi menduga itu tuh hanya kasus kriminal biasa. Tapi tidak lama kemudian korban lain ditemukan. Kali ini seorang anak kecil korbannya. Luka-lukanya tuh aneh, tidak hanya tusukan tapi seperti ada gigitan gitu. Di situ warga mulai ketakutan dan anak-anak dilarang keluar malam dan surat kabar mulai menulis headline bahwa ada pembunuh misterius di Düsseldorf. Nah, dalam beberapa bulan jumlah korban semakin bertambah. Ada yang tewas, ada yang selamat tapi trauma. Beberapa korban yang masih hidup menceritakan hal serupa. Jadi seorang pria asing mendekati mereka dengan ramah, lalu tiba-tiba menyerang dengan brutal. Dan detail yang paling mengerikan, beberapa korban itu disedot darahnya, seolah-olah ada vampir sungguhan di tengah-tengah kota. Dan ketika akhirnya Peter Cotton ditangkap tahun 1930, pengakuannya membuat dunia terperangah. Jadi ia mengaku telah membunuh 9 orang dan mencoba membunuh lebih dari 30 orang. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah caranya bercerita. Caranya bercerita itu Peter tidak menunjukkan penyesalan. Dengan tenang ia menggambarkan bagaimana setiap kali ia melakukan kejahatan. Bagaimana setiap kali ia menikam seseorang, melihat darah keluar lalu meminumnya. Memberinya semacam kepuasan seksual. Nah, dalam interogasi ia berkata begini, jadi ketika melihat darah memancar, saya merasa seperti pria yang haus, yang akhirnya minum setelah lama kehausan. Tidak berapa lama, beberapa mayat ditemukan dengan kondisi yang sangat aneh. Ada yang luka tusukannya begitu dalam, seakan bukan serangan biasa. Dan ada juga yang bagian tubuhnya itu digigit gitu. Dan ada pakaian korban yang berlumuran darah, tapi darah itu tuh hilang entah kemana. Pers dan media pun memberinya julukan menakutkan, yaitu vampir Düsseldorf. Tapi yang paling mengerikan itu justru cara ia ditangkap. Jadi Peter sendiri yang memutuskan untuk mengaku, jadi ia bercerita kepada istrinya dan sang istri dalam keadaan ketakutan melapor ke polisi. Dan dari situlah ia akhirnya ditahan oleh polisi. Persidangannya digelar tahun 1931 dan menjadi salah satu kasus paling terkenal di Jerman. Dan selama persidangan, Peter sering berbicara panjang lebar tentang kejahatannya itu dengan tenang, seolah ia sedang menceritakan perjalanannya liburan. Jadi para hakim, jaksa, dan wartawan itu dibuat terkejut dengan sikap yang tenang tapi penuh kebanggaan. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati dengan guillotine. Guillotine itu seperti hukum pancung kepala. Jadi pada 2 Juli 1931, Peter Cotton berjalan menuju eksekusi dengan langkah yang cukup tenang. Dan kata-kata terakhirnya itu benar-benar bikin merinding. Jadi dia ngomong kayak gini nih. Beritahu saya setelah kepala saya terpenggal, apakah saya masih bisa mendengar darah saya mengalir? Karena itu akan menjadi kenikmatan terakhir yang sangat luar biasa buat saya. Beberapa menit kemudian kepalanya jatuh dan dengan itu berakhirlah teror vampir Düsseldorf.
Seorang pria yang tampak biasa, ramah, sopan, dan bahkan dicintai istrinya, itu ternyata menyimpan kegelapan paling dalam. Jadi Peter Courtney itu membuktikan bahwa kadang monster menakutkan itu tuh bukanlah vampir atau hantu dari dongeng, tapi manusia itu sendiri. Jadi itulah kisah nyata dari Peter Courtney, vampir Dusseldorf.